menghanguskan 4 rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Kakatua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Ratusan warga beramai-ramai membantu tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan selama 2 jam. Sementara itu, di tengah proses pemadaman, polisi dari sektor Mamajang mengevakuasi seorang lansia yang tengah sakit di salah satu rumah yang terbakar. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya. Kami bahwa dari sore pemilik rumah melakukan kegiatan ibadah, namun setelah selesai ibadah, pemilik rumah mengantar keluarga untuk keluar dari lorong, mengambil kendaraan. Nah, setelah diantar, ternyata di belakang tiba-tiba api menyala yang cukup besar karena rumah ini rumah kayu, ini permanen. Dugaan sementara korsleting listrik atau seperti apa, Pak? Sementara masih dalam penyelidikan penyebab utama apa. Kebakaran juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Puluhan lapak pedagang sembako, tambal ban, dan penjual kayu habis terbakar. Angin kencang dan bangunan lapak yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. 8 mobil damkar diturunkan ke lokasi, namun petugas terkendala air di tangki mobil yang habis. 1 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Kita terkendala dari sumber air, alhamdulillah dapat bantuan dari pihak industri, dari kawasan untuk membackup kejadian kebakaran ini. Ada berapa unit, Bang, yang diturunkan? Unit 8 unit. Dari kondisi saat ini seperti apa, Bang? Kondisi saat ini, alhamdulillah api sudah bisa ditanggulangi, tinggal proses api-api yang ada di titik tengah. Sementara itu, asap hitam membumbung tinggi dari sebuah bangunan di kafe dan kios laundry di wilayah Tarandam, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan air dan ember. Tidak lama kemudian, 3 mobil damkar tiba di lokasi. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu ruang kafe. Dugaan sementara penyebabnya dari mana, Pak? Dugaan sementara belum dapat kami info ya. Nanti pihak kepolisian yang akan menyelidiki. Ada arus listrik masih nyala atau gimana, Pak? Masih nyala. Ya? Dan untuk PLN belum nyampe di lokasi. Tapi yang masih pemadaman tetap lanjut. Untuk korban ada, Pak? Korban jiwa nih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 750 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makanan. Seorang ibu di Kerinci, Jambi meninggal dunia usai mengikuti lomba balap karung. Dampak kemarau panjang, puluhan hektar hutan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah terbakar. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda dan apa kabar kamu, baby, hari Sabtu nih? Tentunya semangat dong, ini weekend ya. Walaupun kita masih masuk kerja ya, Bre, tapi habis ini pasti ada rencana dong untuk menyempatkan waktu bersama sanak keluarga dan juga teman-teman tercinta. Kalau kamu gimana, udah ada rencana belum weekend ini? Tidur. Kalau kamu itu ide yang baik juga sih. Karena capek pasti banget istirahat ya, capek kita seminggu. Nggak ada libur juga ya, 17 Agustus tugas. Alhamdulillah libur sih. Kalau kamu habis ini mau ke Sentul katanya ya? Iya, mau healing bareng keluarga. Dan kita pasti, iya, apa Bre? Kalau kamu pemirsa ke Sentul mungkin ketemu sama baby gitu, disapa-sapa lah. Iya ya, sapa aku ya. Awas loh kalau nggak disapa, aku pundung. Aku pundung. Udah, makanya senang banget ya kita walaupun kerja tetap
menyapa Anda di siang hari ini. Saya Bria Manatenaya. Dan saya Bibi Krisami kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Baik pemirsa, kita akan awali iNews Siang hari ini dengan informasi kecelakaan. Sebuah dump truck terguling usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ya, sementara di Bangkalan Madura karena rem blong, ini ada sebuah dump truck menabrak motor dan truk yang ada di depannya. Dump truck tanpa muatan ini terguling usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kecelakaan tunggal ini diduga karena sang sopir berkendara ugal-ugalan dan kecepatan kencang saat melaju dari arah Selipi menuju Semanggi. Tepat di seberang gedung DPR MPR RI, truk tiba-tiba oleng dan menabrak separator busway hingga hancur berserakan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan hingga 2 km. Kemacetan pun terurai setelah petugas kepolisian mengevakuasi truk. Tidak ada korban. Sekarang sudah selesai evakuasi, tinggal perapian saja. Kemudian nanti lalu lintas bisa lancar kembali. Di Bangkalan Madura, kecelakaan juga melibatkan 2 dump truck dan 1 motor tepatnya di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan berawal saat sebuah dump truck bermuatan batu koral melaju dari arah barat. Saat di lokasi, rem truk alami rem blong dan meluncur kencang di kondisi jalan menurun hingga menabrak pengendara motor dan truk di depannya. Truk pun akhirnya berhenti setelah menghantam pohon besar di lahan warga. Untuk pengendara sepeda motor, kebetulan sempat terlempar ke kanan sehingga selamat hanya mengalami luka lecet saja. Jadi kondisi motornya tergencet? Untuk sepeda motor sempat tergencet namun orangnya terlepas, terpental sehingga selamat. Kini kasus kecelakaan beruntun ditangani Laka-Lantas Polres Bangkalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lokasi terduga korban pelecehan seksual oleh oknum polisi, Bribtu S meminta pendampingan ke kantor LBH Makassar. Ya, sementara Polda Sulawesi Selatan ini telah memeriksa terduga pelaku dan penjaga tahanan yang bertugas saat kejadian berlangsung. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi Bribtu S terhadap seorang wanita di Direktorat Tahanan Tinggi dan Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Kekasih korban berinisial H mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Kota Makassar untuk meminta bantuan dan pendampingan hukum terhadap korban. Menurut H, dugaan pelecehan itu terjadi akhir Juli 2023 dan baru diceritakan korban 12 Agustus 2023. Menurut H, dugaan pelecehan terhadap kekasihnya itu terjadi saat korban tertidur, tiba-tiba didatangi oleh terduga pelaku yang diduga tengah mabuk. Di dalam sel tahanan perempuan oleh oknum polisi ini yang jaga di sana saat malam itu. Kejadian ada tahanan lain. Saat kejadian itu ada tahanan lain 2 orang, cuman ada 1 yang bangun tapi langsung pura-pura tidur karena takut. Terkait permohonan kekasih korban ini, LBH Makassar mengaku akan berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan. LBH juga telah mendalami kasus ini untuk melakukan pelaporan ke ranah pidana. Mungkin kami akan segera lakukan gelar perkara ya, untuk sama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan kita ambil untuk penanganan kasus ini. Cuman karena ini terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual, mungkin LBH Makassar akan meresponnya lebih cepat gitu. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan mengaku telah memeriksa sejumlah saksi termasuk anggota yang berjaga saat kejadian. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polisi Komang Suhartana mengaku telah mengamankan orang yang diduga melakukan pelecehan terhadap tahanan wanita itu. Informasinya seperti itu. Untuk sekarang dari Propam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya, termasuk juga yang melihat, yang mendengar, dan termasuk juga anggota yang jaga. Dugaan pelecehan terhadap oknum polisi terhadap tahanan perempuan ini menyeruak ke publik dan menjadi perbincangan di media sosial. Polda Sulawesi Selatan pun menyebut terduga pelaku Bribtu S bertugas sebagai penjaga tahanan. Namun polisi belum menetapkan tersangka dan masih dalam proses penyelidikan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membantah 3 oknum polisi yang ditangkap terlibat dengan aksi terorisme. Ya, pihak kepolisian ini mengatakan ketiga polisi tersebut merupakan tersangka penjualan senjata api ilegal.
Sebelumnya beredar kabar bahwa Polda Metro Jaya menangkap 3 orang oknum polisi yang diduga terlibat jaringan teroris. Namun, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi, membantah hal tersebut. Hengki mengatakan ketiga oknum anggota Polri ditangkap karena terkait dengan penjualan senjata api ilegal, bukan jaringan teroris dengan tersangka DE yang ditangkap beberapa waktu lalu. 2 hari yang lalu kami melakukan serangkaian penangkapan terkait penjualan senjata api ilegal ini di luar jaringan teror. Ini perlu dicatat ya. Di luar jaringan teror. Ya. Kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api. Jadi 4 klaster. Pertama, jaringan teror. Yang kedua, penjual senjata api terdiri atas senjata api modifikasi, ya, yang maupun pabrikan. Ini ada senjata FNC, G2 Combat itu pabrikan, ditemukan kemarin oleh Densus. Itu udah kita tangkap juga penyuplainya. Ya. Kemudian pabrik modifikator ini yang jadi dari airgun menjadi senjata api sudah kita tangkap juga. Dan terakhir, penerima senjata api ilegal. Dan ini secara berkesinambungan rekan-rekan sekalian, sengaja pada kesempatan ini kami tidak sebut nama tersangka dan lain sebagainya karena operasi kami belum selesai. Masih banyak senjata yang belum kami sita. Hingga saat ini, pihak kepolisian mengaku belum bisa mengungkap para tersangka karena masih dalam penyidikan petugas. Pemirsa, puluhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta diduga mengalami keracunan makanan saat mengikuti kegiatan outbound di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan mahasiswa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Puluhan mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta diduga mengalami keracunan saat mengikuti kegiatan outbound pengenalan kehidupan Kampus Bela Negara PKKBN di kawasan Kentungan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dugaan sementara penyebab keracunan adalah makanan yang dikonsumsi mahasiswa saat kegiatan outbound. RSUP Dr. Sarjito yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan saat ini merawat 15 pasien. 2 dirawat di IGD, sementara 13 lainnya sudah masuk ruang perawatan. Para pasien yang diduga keracunan mengalami sejumlah keluhan, mulai dari nyeri perut, mual, pusing, hingga diare. Kita hanya menerima 15 pasien sampai data pukul 19 malam ini, sehingga kita berharap sudah tidak ada lagi penambahan pasien. Saat ini pasien-pasien tersebut masuk lewat gawat darurat, dan setelah kita lakukan pemeriksaan di kondisi kegawat daruratnya, kemudian 13 pasien sudah kita pindahkan ke rawat inap. Semoga nanti di dalam perawatan rawat inap kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi klinis dari masing-masing pasien. Dari data BPBD Sleman, ada lebih dari 50 mahasiswa baru yang dirujuk ke sejumlah rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab mahasiswa baru keracunan. Pihak kampus masih melakukan investigasi terkait kejadian ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, imbas kasus bayi tertukar, Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat menonaktifkan sementara 15 perawat. Ke-15 perawat tersebut terdiri atas 5 orang yang bertugas pada shift pagi, 5 orang pada shift siang, dan 5 orang yang bertugas pada shift malam. Sebelum dinonaktifkan sementara, ke-15 perawat tersebut sudah diberikan surat peringatan pertama. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, diduga para perawat melakukan kelalaian, terutama terkait dengan gelang pasien ganda atau gelang lepas dari 2 ibu yang bayinya tertukar.